Sampailah dia ke hadapan si Abu Afaq tadi yang lagi tiduran. Begitu udah sampai depan si Abu Afaq, tiba ragu-ragu ini beliau. Dengan sangat lugas, dengan sangat yakin dicabut pedangnya, kemudian ditusuk itu perutnya Abu Afkin, tembus sampai belakangnya. Mati itu musuh Allah seketika. Inilah hukuman bagi penghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, saudara. Jadi diceritakan di sini dan di tahun kedua Hijriah ada pasukan Salim bin Umair di Syawalin di bulan Syawal ila Abi Afkin kepada Abu Afkin al-Yahudi yang orang Yahudi. Wakana dan si Abu Afkin ini syaikhon orang tua kabiron yang sepuh. Yaqulu syi'ra, si Abu Afkin ini senantiasa bersyair. Wa yasubu dan senantiasa menghina. Dan senantiasa mencaci maki, wa yashtumu dan senantiasa yaitu menghina an-nabiyya wal muslimin, nabi dan umat Islam. Wa yuharridu ala nabi dan ia si Abu Afkin ini senantiasa memprovokasi nabi. Faqatalahu, maka telah dibunuh si Abu Afkin ini oleh Salim bin Umair. Jadi masih menceritakan peristiwa yang terjadi di tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah ini, setelah kemarin ada seorang wanita yang menjadi penghina Nabi yang bernama Asma binti Marwan, dibunuh oleh salah seorang sahabat. Ada lagi nih satu orang. Sekarang ini orang laki-laki, udah sepuh, udah tua, dari kaum Yahudi. Cuman walaupun udah tua, ya kagak eling, ya. Udah tua bukannya makin benar tapi makin gembleng. Umurnya di dalam riwayat dikatakan 120 tahun. Ini si Abu Afkin. Ini Abu Afkin orang Yahudi, kerjaannya tiap hari nyaci maki, ngehina Nabi dan umat Islam. Tiap hari, saudara. Dan nyaci maki Nabi dengan umat Islamnya itu pakai syair. Ngebully Nabi, ngebully umat Islam. Dan seringkali memprovokasi Nabi dan umat Islam, saudara. Sampai satu ketika Nabi menyampaikan kepada para sahabat, ini Abu Afkin udah keterlaluan ini. Kira-kira siapa yang mau beresin? Ada salah seorang sahabat dengan gagah berani, namanya Salim bin Umair. Saya wahai Rasulullah yang akan beresin dia. Saya udah nadar mau habisin dia kalau dia masih terus-terusan menghina engkau. Singkat cerita, berangkatlah Salim bin Umair. Begitu sampai wilayahnya si Abu Afkin, kalau dulu mah ya, tinggal teh kagak pakai RT RW kagak. Kalau dulu mah bersuku-suku. Suku A di sono, suku B di sono. Jadi tinggalnya masing-masing dengan sukunya masing-masing ya. Nggak ada RT RW-nya, ada kepala sukunya. Ya. Di Mekah tuh ada suku Bani Hashim, ada suku Bani Muthalib, ada suku Bani Adi dan seterusnya. Begitu juga di Madinah. Dan di Madinah ini ada banyak suku, termasuk juga suku-suku Yahudi. Ada 3 suku besar Yahudi di Madinah. Ada Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Ada 3. Selebihnya bani-bani kecil di bawah kekuasaan daripada ketiga suku Yahudi yang besar-besar tadi. Nah, si Abu Afkin ini salah satu dedengkot orang Yahudi. Ya, udah sepuh, udah senior, sesepuhnya tokoh masyarakat Yahudi saat itu. Ya. Cuman ini orang tiap hari kerjaannya ngehina Nabi. Ngehina Nabi, caci maki Nabi dengan berbagai cacian melalui syair-syairnya. Kalau sekarang mungkin dengan lagu-lagu gitu ya. Kebuli Nabi. Sampai akhirnya Salim bin Umair nggak kuat. Sampai nazar, demi Allah akan saya habisin ini si Abu Afkin ini. Singkat cerita, berangkatlah si Salim bin Umair radhiyallahu anhu ini, saudara, ke tempatnya si Abu Afkin. Cuman karena si Abu Afkin ini seorang tokoh yang disegani di kaumnya,
Maka si Abu Afkin ini tiap hari selalu ada orang-orang yang bersama dia. Akhirnya Salim bin Umar cari cara bagaimana supaya saya bisa deketin dia. Kalau ujuk-ujuk saya datengin nggak bisa, pasti ditahan sama pengawal-pengawalnya, sama pas pampresnya ditawal ini, ditahan ya. Akhirnya Salim bin Umar dengan sabar diperhatiin gerak-geriknya. Sampai apa loh, jam segini Abu Afkin ke sini, jam segini ini ke sini, jam segini ini ke sini, jam segini ini ke sini. Kemudian ke sini, ntar balik lagi ke rumah. Diintelin sama dia. Tiap hari diperhatiin gerak-geriknya, oh dia ke sini, dia suka ke sini, ntar balik lagi jam segini, sampai apal ya. Dia cari waktu lengahnya si Abu Afkin nih, kapan nih? Lengahnya si Abu Afak nih kapan nih? Akhirnya di suatu malam, saat itu udara panas ya, si Abu Afkin ini teh hareudang. Kalau kata orang Sunda hareudang ya, hareudang ya, token belum diisi lagi ya, mau beli pulsa udah tutup ya. Akhirnya si Abu Afkin ini tidur di luar rumahnya karena gerah ya, tidur di luar rumahnya nyantai. Salim bin Umar lihat, wah ini kesempatan dia lagi lengah nih. Begitu si siapa namanya Abu Afkin lagi rebahan ya, nggak nyadar, Salim bin Umar mendak mendeketin sampai akhirnya sudah berada di jarak yang sangat dekat. Sampai akhirnya saudara makin dekat, sampailah dia ke hadapan si Abu Afak tadi yang lagi tiduran. Begitu udah sampai depan si Abu Afak, coba ragu-ragu ini beliau dengan sangat lugas, dengan sangat yakin dicabut pedangnya, kemudian ditusuk itu perutnya Abu Afkin, tembus sampai belakangnya, mati itu musuh Allah seketika. Inilah hukuman bagi penghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, saudara. Jadi memang ada para penghina Nabi yang Nabi biarin, tapi ada juga yang Nabi saudara bahkan memerintahkan untuk menghabisinya, karena memang udah keterlaluan. Daripada nanti menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka lebih baik dihabisin aja itu si penghina Nabi. Khawatir nanti kalau didiemin, nanti umatnya ikut-ikutan. Kalau umatnya ikut-ikutan, nanti makin banyak yang hina Nabi. Kalau udah makin banyak yang hina Nabi, ini umat Islam gak bakal kuat. Akhirnya gara-gara satu orang ribut antar suku. Daripada ribut antar suku, mendingan dihabisin aja ini yang satu ini, untuk mencegah mudarat yang lebih besar.